Kami akan membahas di sini tagline kami jamin Anda menang. Oke kawan-kawan, masih bersama saya Yuki. Kita masih di channel Citra Indonesia. Saat ini kita masih bersama dengan Pak Yanto selaku konsultan direktur dari Citra Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan beliau keterkaitan dengan tagline yang selama ini digembor-gemborkan oleh Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Menurut Pak Yanto seperti apa? Karena judulnya ini wow, luar biasa nih Pak Yanto. Ya, terima kasih Mas Yuki. Saya atau kami tim Citra Indonesia memilih tagline kami jamin Anda menang. Dan itu bagi saya adalah sebuah pilihan yang sangat serius dan komitmen yang betul-betul kami jaga, bahwa Citra Indonesia itu bertekad memberikan kemenangan kepada kandidatnya. Jadi kita nggak main-main, kita tidak main-main bahwa setiap klien yang ditangani oleh Citra Indonesia itu harus menang dan dijamin menang. Nah, pertanyaannya adalah apa syarat-syarat untuk menang itu, kan seperti itu. Nah, syarat-syarat untuk menang itu ada dua dia Mas Yuki. Yang pertama adalah kita cukup punya waktu untuk bekerja. Range waktunya cukup bekerja. Waktunya itu minimal 8 bulan sebelum pencoblosan. Nah, ini syarat yang mutlak harus kita dapat dari seorang kandidat. Jadi kalau mereka meminta kita bekerja di bawah 8 bulan, tentu jaminan kemenangan yang kita katakan menang itu mulai turun tuh probabilitasnya. Jaminannya mungkin tinggal 90%, 85% begitu. Tapi kalau kita punya waktu minimal 8 bulan, kita jamin kandidat kita bisa menang. Nah, terus yang kedua, syaratnya finansial cukup. Nah, syarat finansial cukup ini kadang para konsultan itu atau orang-orang umum atau kandidat sendiri itu menganggap bahwa oh iya dong, kalau misalnya uangnya banyak tentu peluang untuk menang itu besar. Bukan seperti itu. Jadi syarat finansial cukup itu adalah setelah kita hitung. Tuh. Jadi per mata pilih maksimal itu kita hitung 100.000 per mata pilih. Tapi rata-rata selama ini kita menghitung itu angkanya antara 55.000 sampai 65.000 per mata pilih. Itu untuk syarat kekuatan finansial yang diminta oleh Citra Indonesia agar memenuhi syarat kedua ini. Nah, jadi apabila waktu kami bekerja cukup, kekuatan finansialnya cukup, tentu jaminan menang itu kita berikan kepada kandidat. Saya rasa gini Pak Yanto, dari kedua yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi itu terlepas dari masalah saat ini gitu Pak Yanto, keterkaitan dengan masalah pandemi. Jadi dikhawatirkan seorang kandidat untuk menjadi kepala daerah itu mereka itu agak sedikit menghantui jadi atau tidaknya kemudian pelaksanaan ini, karena regulasi dari terkait COVID-19 ini belum jelas gitu. Nah, selaku konsultan direktur Citra Indonesia, Pak Yanto sendiri bagaimana menanggapi seperti ini gitu? Ya, banyak orang cemas dengan situasi seperti sekarang. Kita jangan melihat tentang COVID-19-nya saja, bahwa ada persoalan serius yang menghambat pelaksanaan kampanye pemilu itu secara konvensional. Kan pemilu itu orang melihat datang di panggung berbondong-bondong sehingga orang mengatakan itu kerumunan. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19, orang diminta untuk tidak melakukan itu. Bahkan ada beberapa peraturan yang melarang itu, sehingga para kandidat cemas. Dan saya terus terang saja agak sedikit geli gitu, karena kita waktu diskusi di Jakarta ini dengan beberapa ketua umum parpol, kemudian beberapa konsultan-konsultan yang punya reputasi,
Mereka semua nggak punya jawaban untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan saya pribadi, Citra Indonesia itu punya kiat-kiat dan strateginya, Mas Yuki, untuk menghadapi COVID-19. Dan kita jamin kiat-kiat dan strategi kita ini akan sangat efektif dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi ya tentu saya tidak bisa menyampaikannya di sini karena itu salah satu tools yang sangat rahasia dan sifatnya juga kasuistik. Saya hanya bisa ngasih bocoran bahwa tools yang saya pakai itu berkaitan dengan teknologi dan orang yang harus dilatih, kemudian tergantung dengan kawasannya, berapa luas jangkauannya, sehingga kalau untuk pandemi seperti ini, tools yang saya pakai itu akan efektif apabila pertarungannya itu adalah pertarungan pilkada di level kabupaten. Karena secara relatif dia punya wilayah yang luas. Nah, tapi kalau dia di level perkotaan, saya harus melakukan strategi-strategi atau menghitung cara-cara yang tepat dengan kombinasi-kombinasi tools ini di tengah situasi seperti ini, gitu. Oke Pak Yanto, tadi saya sampaikan ke Pak Yanto bahwa itu tools dari Citra Indonesia sendiri gitu, keterkaitan dengan seseorang untuk mencalonkan kepala daerah. Boleh sedikit lah Pak Yanto, tips-tipsnya lah untuk orang menjadi calon kepala daerah di masa pandemi seperti ini Pak. Apa yang harus dilakukan gitu Pak? Tipsnya gitu Pak. Ya kalau di masa pandemi ini sederhana saja gitu. Kandidat meminta calon-calon konsultannya untuk memaparkan strateginya seperti apa. Karena ketika kita pertemuan di Jakarta itu tidak ada satupun yang bisa mencari solusi atas situasi seperti sekarang. Nah, tinggal kepala daerah memilih konsultan mana yang dia percaya untuk mensiasati situasi seperti sekarang ini. Dan itu tergantung dengan kemampuan konsultannya, tergantung serak hati kandidatnya. Ya silakan saja gitu, bikin kesepakatan di antara kandidat dan konsultannya. Secara nggak langsung kami jamin Anda menang lah Pak ya untuk di Citra Indonesia untuk seorang calon kepala daerah Pak ya. Ya, kita jamin Anda menang. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya. Kawan-kawan, tetap pantengin selalu di channel Citra Indonesia, subscribe, like, and share.